Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri dengan NIM 23140103, Fakultas Ilmu Komputer Teknik Informatika Universitas Indonesia Timur. Kali ini dalam tutorial Windows Server 2019 saya akan bahas mengenai remote administration dengan server manager. Oke, remote administrator. Kalau remote desktop sudah tahu ya, kita bisa mengeremote sebuah komputer dari komputer yang lain. Oke, bisa dilakukan hal yang dengan server, cuman bedanya kita menggunakan dashboard dari server manager dari salah satu server manage. Contohnya kita punya dua server lokal. Server ini yang pertama JKT-DC1, yang satu lagi JKT-SVR1 ya. Di JKT-SVR1 ini kita bisa manage dari JKT-DC1 di sini. Di server manage-nya di JKT-DC cuma satu server saja yang muncul di L server. Nah, ini cuma satu server saja yang kita cuman manage salah satu server sendiri. Oke, kita bisa manage server yang lain. Jadi contohnya si JKT TCFVR kita manage dari sini dengan menambahkan si server tersebut ke sini. Caranya, oke, kita masuk kita ada dua cara. Pertama, kita bisa klik saja DD server to manage, atau kita klik di bagian manage kemudian ada di server. Oke, di sini kita bisa tambahkan server yang mau kita manage. Oke, kita bisa ada dua di C1 atau dan SPR1. Kita tambahkan saja dua-duanya. Klik panah di sini sehingga ada dua server yang kita tambahkan di sini. Kemudian klik ini. Oke, kita tunggu prosesnya selesai. Sudah selesai. Kita lihat di sebelah sini masing-masing server itu menjalankan service yang masing-masing yang di sektor, kemudian di DHCP server DNS, dan ya seperti video sebelumnya, beberapa video yang lalu kita akan membuat DHCP server, kemudian web server atau list server, lalu kita bisa memanage di sini. Kita bisa lihat ID DAS-nya seperti siapa yang atur. Nah, ID DASD ini diatur oleh JKT DC1 DHCP yang mengatur siapa. JKTS versi 1. Kemudian DNS-nya mengatur JTDC1, disk yang mengatur JKTSVR1. Jadi kita bisa pantau di sini service ini di manage oleh siapa. Lalu di bagian all server, nah ini all server, di sini ada dua server yang kita manage, NJT PC1 dan JKT-SVR1 di bagian dashboard. Nah, kita bisa lihat di bawah ini, kita scroll ke bawah, di sini ada server grow, ada servernya dan R-nya masing-masing. Kita lihat di sini DNS-nya ini ada di match oleh satu server di CV, di match oleh satu server desk, yang oleh satu server file and strong service di manage oleh DU server list, di manage oleh server lokal server yang sedang kita buka ini. Ada masalah di sini, kita lihat, kita abaikan saja dulu. Nah, server ini, masalah ini kita bisa abaikan kalau mau kita selesaikan masalahnya. Sini juga tidak masalah. Ini statusnya kita stop, kita bisa start. Ini kan statusnya stop, ini kita klik di sini, kemudian klik kanan dan start service-nya saja. Mau start apa tidak? Oke, kita start dia. Oke, masalah satu lagi. Nah, ini kita bisa pantau masalah masing-masing server di sini. Server name jika TSQR1 berarti ada masalah. Jika TSQR1 apa masalahnya? Download Maps Manager stop. Statusnya kita coba start, klik kanan.
start. Nah, ini salah satu keuntungan dari menggunakan server manage itu, yakni kita bisa manage server lain dari satu server saja. Ini berguna sekali. Misalnya kita punya banyak server, lalu kita tidak perlu buka remote desktop, login satu persatu ke servernya, ya itu cukup merepotkan. Apalagi kalau kita punya 10 server atau belasan server, itu tidak nanti repot. Nah, di sini kita bisa manage semua dari satu server saja. Inilah keuntungan kita menggunakan dashboard. Dari server manage ini kita bisa memanage beberapa server yang biasa kita gunakan. Di sini ada create server group. Kalau kita klik di sini bisa mengelompokkan beberapa server jadi kelompok tertentu. Jadi kita tidak disilakan di sini karena servernya cuma 2. Buat apa kita bikin grup itu? Kalau punya 10, mungkin 20 atau puluhan server yang biasa kita kelompokkan sesuai kebutuhan masing-masing, sesuai fungsinya masing-masing. Biasanya misalnya ada server khusus file sharing, sudah kita bikin grup khusus. Server sharing bisa atau bikin grup khusus, domain controller bisa Active Directory, bisa juga atau web server, kelompok web server. Jadi kita bisa memanage server berdasarkan kelompoknya masing-masing. Jadi kita lebih tahu, kita bisa mengetahui kegunaan server ini berdasarkan grup ini. Salah satunya cancel saja. Oke, salah satu keuntungan lagi kalau kita masuk al server, nah kita bisa memanage server si JKT SVR ini. Kita bisa klik kanan di JT ini, kemudian kita bisa add fitur tanpa harus login ke servernya. Kita bisa menambahkan rule dan fitur apa saja yang mau kita tambahkan sesuai kebutuhan. Nah, di sini airbagnya, kemudian servernya pilih server JKT SVR 1, lalu RL yang mau kita bisa sama seperti hal yang kita tambahkan di role dan fitur di server lokal kita. Kemudian apalagi kita lihat kita bisa next timing, kemudian kita bisa masuk ke Windows PowerShell-nya. Nah, kita bisa login ke komputer si server JKT SVR 1. Nah, kalau Anda kita tahu Power pernah pakai, pasti tidak masalah, pasti tidak akan bingung. Nah, ini buat apa? Oke, kita bisa restart servernya. Tapi kalau di restart ya nanti terrestart servernya. Ini salah satu kegunaan kita merestart server tanpa harus login dan nyamperin servernya. Oke. Kemudian kita bisa remove server ini, tidak akan kita manage lagi, artinya ini bakal hilang di dashboard ini. Kemudian kita bisa pilih komputer manage, coba klik komputer manajemen, mau kebuka tidak. Oke, kalau connectingnya ternyata error. Kenapa ada error? Sepertinya kita lihat penjelasan di sini, server ini tidak bisa kita manage kalau kita tidak bisa manage lewat komputer manajemen, karena ada server di firewall yang belum dipopulkan, belum di allow. Kalau kita mengikuti video sebelumnya di manage Windows di situs, ada penjelasan mengenai allow dan disallow active, kemudian allow dan disallow beberapa service, kemudian service network. Jadi firewall di server menghalangi atau memblokir akses network, akses di income network, kemudian semua rule-rule yang berhubungan dengan event log, manajemen group. Jadi kita harus allow dulu di server sebelah ini, server yang mau kita manage ini. Kalau kita klik OK, komputer manajemen terbuka, tapi bagian event view-nya tidak bisa dibuka, kosong, karena padahal event viewer ini sangat penting isinya. Jadi karena ini berisi kronologis kejadian-kejadian yang terjadi di server, kita bisa lihat local user group, foldernya apa saja, terus selection di bagian selection ini siapa-siapa yang login ke server, lalu user siapa saja, grupnya apa saja, kita bisa lihat di sini. Sama seperti kita buka komputer
manajemen di komputer sendiri, tapi kita ini membuka komputer manajemen dari JKT One server kita remote. Oke, terus bagaimana cara mengaktifkan si viewer? Kita harus nyamperin servernya dulu, kita harus login, insert interest, masuk ke grup polis, edit grup polis. Oke, ini grup lokal dari si server. Ini kita harus edit. Ada yang harus kita ubah di sini. Saya panjangkan dulu sebentar. Oke, kita masuk ke menu Windows setting, kemudian security setting. Kemudian di bawahnya ada Windows Defender Firewall, Windows Firewall ini, Windows Defender with Advanced Security, Windows Firewall. Kemudian di bagian bound rules-nya ada yang beberapa yang harus kita aktifkan dulu di sini. Coba kita aktifkan, ada beberapa yang kita harus bikin rule baru di sini. Kemudian kita predefine saja, dipilih print. Kemudian pilih remote event look manajemen. Nah, ini dia remote event look manajemen, klik kanan. Oke, kanan, klik next. Kemudian semua ini harus kita pilih yang berhubungan dengan remote event low, klik next. Lalu allow the connection, klik finish. Oke, kemudian kita tambahkan no rules. Lagi kita masuk ke com network access dan com network. Oke, pilih next. Nah, next network access ditambah low disconnection finish. Kemudian tambahkan lagi no rules rediff. Kemudian yang kita harus tambahkan kemudian remote event monitor, Nah, ini kita kemudian klik next. Nah, ini pastikan terpilih dua-duanya yang berhubungan dengan remote event monitor, allow connection, kemudian finish. Oke, sekarang kita kembali ke server utama. Oke, itu komputer manajemen tutup dulu, kemudian klik kanan lagi, masuk ke komputer manajemen. Oke, sekarang kita buka, kita lihat di bagian event view. Nah, ada custom view, ada server row, terus ada Windows log. Nah, ini penting yang berhubungan dengan Windows catatan sistem Windows yang lagi berjalan di JKTS1 ini. Oke, kita lihat jalan, tinggal bulan dan jam berapa terjadi. Nah, begitu. Kemudian bagian security, kemudian stop system berhubungan dengan sistem Windows ini, loginnya apa saja kita bisa lihat di sini. Di sini call server, kemudian perform. Nah, perform dari si server JKTS1 ini apa kita bisa lihat di sini. Nah, ini idle time, terus available memorinya berapa gitu, proses informationnya ini enter time-nya ya, yang berhubungan dengan sistem hardware-nya, sistem memori dan sistem prosesor, kemudian physical disk. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Oke, kita lihat device-nya manage. Oh, device manage-nya tidak biasa karena kita harus mengaktifkan, harus enable dan look and play and not register. Server juga harus enable. Ini kita klik OK saja. Oke, demikian penjelasan mengenai administration server, atau lebih tepatnya remote administration melalui service manage. Sebenarnya ada beberapa lagi yang bisa saya lakukan, seperti mengenable beberapa service supaya service ini bisa lebih full remote. Oke, berarti di kesempatan kali ini saya sudah membahas mengenai remote administrator dengan server manage dari T-Windows dengan server manage dari T-Windows server. Oke, kalau begitu dari saya kali ini cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.